Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut nggak karuan ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang. Jangan pelit-pelit, jangan medit-medit. Nggak bercanda, kalau yang nggak ya kebangetan. Hahaha. Ini ya, untuk pertama ini saya akan memberikan untuk segmen yang awal, berita-berita yang gaib-gaib, berita-berita yang hot-hot, mantap-mantap yang mengenai dengan kripto ya. Anda sudah pada sembuh belum penyakit michinya? Kelihatannya pada belum ini. Penyakit michinya kelihatannya makin kronis. Tambah kacau Anda. Ini yang saya perhatikan ini kemarin agak banyak yang ketipeng ya. Mungkin pada kesel kali ya. Yang namanya judulnya aja kemarin jebakan Batman dari Mas Bro ya. Ketika dikasih judul Gempar RP1 Bris, rame. Ternyata mereka pada kejebak ya. Itu menandakan banyak sekali orang-orang yang masih bermimpi di micin dan belum tobat. Tobat dong, tobat. Belum pada tobat, belum pada kapok ya. Mencari berita-berita yang Gempar RP1, ternyata isinya malah sesuai yang diharapkan ya. Malah isinya menasehati jangan masuk ke micin ya. Mungkin dia kesel sama anak ya. Bodoh amat, emang gua pikirin apa urusannya ya. Saya yang penting niatnya baik untuk menyembuhkan Anda dari penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit micin. Ini saya akan memberikan berita-berita yang mantap mengenai cryptocurrency sebelum kita membahas koin-koin ya. Jadi yang namanya cryptocurrency itu ternyata ya, dengan berita-berita itu yang namanya di AS itu Binance US ya, itu hanya 2% bro. Itu hanya 2% ya pemasaran di sana, omset di sana maksud Mas Bro. Ternyata Binance ini malah di luar daripada US itu malah besar, US itu malah kecil karena pelaturan di sana sangat ketat. Jadi dengan masalah Binance yang sekarang lagi ada kasus itu, nggak perlu kita bikin pusing, kecil lah. Maaf ya, ini Mas Bro masih agak serak-serak basah ya, tapi malah makin serak, makin gatel, makin enak ya. Jadi itu ya, pertama kita melihat ya yang namanya pengadilan Hong Kong akui cryptocurrency sebagai properti. Gila bro, yang kemarin beritanya bahwa Hong Kong ya menjadikan yang namanya NFT itu menjadi komoditi bro. Apa nggak gila ya, yang mana nanti kedepannya kripto akan hot ya, terutama pindah pasarannya bergeser ke Asia. Makanya saya memberikan edukasi yang benar pada Anda, mumpung yang main kripto itu masih sedikit, masih cerit. Jadi Anda termasuk orang-orang yang awal. Nanti ketika sudah rame, sudah FOMO ria, hiporia, macam-macam ria di Asia, orang semua tukang becak, tukang kuli, tukang ngarit semua sudah kenal kripto, harga terbang tinggi jutaan persen. Apa enggak Anda jadi bilioner? Makanya syaratnya satu, Anda berhenti main micin, kumpulkan koin-koin yang bagus, kumpulkan uang dari sekarang, masuk koin-koin yang berfundamental, yang potensi jangka panjang. Ketika mereka pada masuk, Anda tinggal TP. Kedepannya seperti itu. Ya kalau Anda belum tobat di koin micin, Anda belum kapok di koin micin, ketika nanti rame ya, tukang becak, orang tukang ngarit, orang kuli pada punya kripto, pada beli kripto, Anda sudah jadi gembel, sudah habis uangnya sih di koin micin, mending jadi gembel. Kalau nggak Anda sekarang udah suteres, sudah naik ke pohon. Kalau kemarin kan mending ya, masih lari-lari di jalanan, nggak pakai celana, masih mending. Ini yang saya takutkan, ini yang lebih parah dari itu. Anda bergelantungan ke atas pohon, gimana? Gelantungan di atas pohon kayak monyet. Itu tambah stres, 2 kali stres lagi. Yang lain tukang becak, tukang ngarit pada beli kripto, Anda sudah menjadi gembel.
bergelantungan lagi di pohon. Aduh, apa enggak miris sekali. Makanya ya saya sarankan ini edukasi untuk Anda, untuk menjadikan Anda jutawan di kemudian hari. Sekarang kripto kan lagi goyang goncang kan, lagi digoyang goncang sana goncang sini. Kesempatan kita untuk mempelajari di balik semua yang terjadi saat ini itu, waktunya Anda untuk belajar. Oh, token micin edan, oh yang berfundamental, oke, seperti itu. Ini saya kasih berita-berita. Kalau Anda kurang yakin ya, yang namanya aturan aset yang sangat ketat ya, penambahan kripto bakal pindah ke Asia. Ini Anda lihat sendiri berita-beritanya ya. Semua kan melihat berita ya, yang namanya aturan AS ketat, penambangan kripto bakal pindah ke Asia. Ini berita terbaru. Jadi Anda wah mantap nanti untuk di Asia ini ya. Ini berita-berita yang lagi trading ya. Jadi Anda perlu baca-baca, jangan Anda hanya menonton koin-koin micin aja. Yang namanya aturan AS ketat, penambahan kripto bakal pindah ke Asia. Apakah kita nggak mantap bro? Tambah lagi ya, nih lihat lagi Anda ya, ada lagi bro, kita belajar dulu itu yang luas, seluas samudra. Jangan sempitnya koin micin PP aja sama please. Belajar ya, walaupun Mas Bro udah tua keladi, makin tua makin jadi, makin tua santannya makin banyak ya. Potensi Indonesia sebagai crypto hub di antara Hong Kong dan Singapura ya. Potensi Indonesia sebagai crypto hub di antara Hong Kong dan Singapura. Gila-gilaan. Makanya Anda banyak belajar ya, jangan yang dipelajari apa micin dulu, yang ada Anda dikadali. Dikadali Anda paling seneng, paling betah, paling anteng, kayak kerbau dicocok hidungnya nurut aja. Kalau nggak di pecut pantatnya baru dia mau pergi. Itu kalau kerbau. Kalau masa saya harus mecut pantat di sini, maaf ini bercanda ya. Ya, itu berita-berita yang sangat menghebohkan saat ini, yang sangat menyenangkan, bahwa ternyata ya di Binance US itu hanya 2% dari perdagangan omset global Binance punya CZ. Jadi kecil, cuma cerita, gak ada masalah ya. Potensi Indonesia sebagai crypto hub di antara Hong Kong dan Singapura ya, yang mana AS ya sangat ketat, penambahan kripto bakal pindah ke Asia. Oh, ini yang sangat luar biasa ya. Gila bro ya. Kita lanjut ya. NFT di Hong Kong ya, menjadikan salah satu perbincangan di dunia, menjadikan salah satu aset investasi yang cukup populer. Meskipun NFT dan kripto sama-sama merupakan aset digital, lantas apa perbedaan di antara keduanya? Apa itu NFT? NFT adalah semacam token yang tidak dapat ditukarkan. Biasanya ditemukan di dalam teknologi blockchain. NFT mesti sudah ada sejak 2014, tetapi popularitasnya semakin meningkat pada tahun 2020 sampai tahun 2021 sampai sekarang ini. Semakin banyak orang yang tertarik dalam melakukan transaksi NFT di berbagai platform. Namanya luar biasa NFT ya, yang mana di Hong Kong ya menjadikan aset komoditi. Gila nggak? Makanya banyak belajar ya, hebat ini pokoknya. Nanti ke depan Anda akan luar biasa. Kemudian peraturan kripto di AS yang semakin ketat mendorong mata uang kripto berencana memindahkan pusat ke negara-negara timur. Faktor tersebut menjadi salah satu kontributor mayoritas perdagangan kripto hari ini ya, tanggal 2 bulan 5 tahun 2023 berada di zona merah. Oke, jadi lanjut ya. Jadi nanti ke depan itu setelah AS memperketat ataupun menendang kripto, itu nanti sebetulnya yang namanya dari pihak timur itu,
Hong Kong sudah mulai membuka diri, dari Jepang terutama itu Singapura yang sangat getol sekali ingin yang namanya AS tinggalkan kripto, itu malah justru senang ya bisa pindah ke Singapura. Akan tetapi biasanya itu yang namanya malu-malu kucing AS itu omongannya mainstream belum tentu dia itu tinggalkan kripto. Sebetulnya dia ingin meras aja semua exchange ya, mau diperas sama dia yang dengan tidak memberikan regulasi yang jelas, payung hukumnya nggak ada. Memang brengsek, memang dibikin seperti itu supaya bisa main todong menodong aja. Cara kasarannya preman di sana itu kayak preman seperti itu, main pungut aja, nggak ada kejelasan. Nanti kalau sudah bergeser di Asia, nanti selangir AS itu nggak mendapatkan uang dari kripto. Itu betul nanti seperti itu, yang akhirnya nanti di sana akan dibebaskan. Seperti itu biasanya tarik ulur seperti itu. Sebab kalau sekarang nggak ada payung hukumnya, itu AS itu akan sewena-wena untuk menodongkan pistolnya, bukan pistol Anda. Jadi kayak kayak preman main peras aja ya, tanpa basa-basi. Kita seharusnya orang-orang seperti itu ya, orang-orang pada di parlemen, orang-orang pada pinter semua berdasi, tapi malah sepak terjangnya melebihi dari binatang. Ya bang, seperti itu ya. Nanti kalau sudah pindah ke Asia ya, sudah nggak bisa yang namanya SEC ya, SEC ya, mau macem-macem sama kripto, sudah nggak ada urusannya lagi ya. Sebelum nanti pindah ke Asia, paling-paling Trump jadi presiden, di sana sudah dibebaskan kembali. Yang semua di sana itu politik aja. Sebetulnya kalau pindah ke Singapura udah enak, sudah nggak bisa macam-macam lagi. Yang namanya SEC itu mau ngapain lagi dia, apa urusannya? Makanya saya kasih tahu kepada Anda, mencari koin-koin yang berfundamental untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang, banyak untuk jangka panjang ya, bukan koin micin aja. Nanti saya unjukin koin-koin yang jangka panjang, tapi Anda jangan bingung semua nanti dibeli semua ya. Uang belanja istri Anda belikan token ya, jangan. Nanti uang kebutuhan anak dibelikan koin, jangan. Ini betul-betul uang kulkas. Uang yang dingin, uang yang beku katanya. Kalau Mas Bro ya biasa uang belanja istri diambil, makanya istrinya kabur ya gitu. Nggak ada. Aduh kacau ya. Nanti saya unjukin koin-koin yang berfundamental ya. Ini ngobrol agak panjang, nggak apa-apa ya. Yang namanya Jakarta Pusat ya, Kominfo aja memberikan pengarahan ya, bahwa pengawas perdagangan berjangka komoditi Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia ya, menggelar program bulan literasi aset kripto ya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengharapkan program bulan literasi aset kripto dapat meningkatkan literasi perdagangan aset kripto dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat, sehingga pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset kripto sesuai dengan pelaturan perundang-undangan. Ya, ini kena nanti itu yang berinvestasi dalam aset kripto itu mengundang risiko yang cukup tinggi sesuai sifat nilai aset kripto yang sangat volatile, bisa saja mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam kurun waktu yang pendek. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik bagi masyarakat, termasuk manfaat, potensi, resiko, dan perdagangan aset kripto. Itu yang nanti menandakan bahwa nanti yang kayak Mas Bro yang tukang dobrak di kripto itu harus hati-hati. Nanti kalau memberikan pembohongan ya, mengibul-ngibul ya, Mas Bro bisa dicekal. Paham Anda? Jadi nanti ke depan tuh harus berhati-hati. Oke, hari ini banyak membaca berita ya, karena ini videonya sudah terlalu panjang. Saya akan sedikit aja, gampang nanti disambung lain waktu. Saya akan memberikan koin-koin yang pantas untuk investasi jangka panjang ke depan, yang tentunya akan mantap ke depannya. Jadi salah satunya ya punya Charles Hoskinson ya, Cardano, yang dikatakan sekarang belum ada
harganya ya, kartu kelas Cardano itu untuk 1-2 juta itu pantas sebetulnya ya, untuk sebagai namanya koin yang berfundamental bagus saat ini itu Cardano ya. Itu untuk investasi jangka panjang itu sangat bagus. Jangan memikirkan fat yang ada buat apa ya. Jadi salah satu Cardano ya, keduanya BNB, ETH, BTC itu udah jelas itu yang favorit ya. Itu yang maksudnya yang masih agak receh ya. Jadi itu SRP, Cardano, Matic ya, Polygon Matic ya, dan masih banyak yang lainnya. Tapi nanti karena ini waktunya udah panjang ya, ini Anda juga perlu tahu yang beritanya ditambah lagi supaya lebih mantap ya. Ya, yang namanya sah ya, secara sah Tiongkok akui NFT sebagai properti terlindung hukum ya. Itu ya udah jelas tentunya Anda ya. Nanti akan saya berikan yang untuk apa namanya, AS tuh nggak mungkin akan melepas begitu saja kripto. Biasa dia tuh pura-pura nggak mau padahal ya kuenya mau. Untuk yang namanya aset yang terbaik, teraman saat ini yang sudah saya jelaskan berkali-kali ya, harganya masih receh, potensi untuk jangka panjang, dan itu yang namanya sampai sekarang ini yang lain itu di bawah 15 triliun, di bawah 5 triliun, paling 10 triliun ya, yang namanya optimis saja paling berapa triliun, yang namanya Arbitrum aja cuma berapa triliun, sudah harganya hancur-hancuran ya. Habar ini masih posisinya di 33 triliun. Itu saya omongin berkali-kali, itu di situ itu pada investor jangka panjang, orang-orang yang berduit, orang-orang yang mantap-mantap, yang pada tahu itu di situ. Jadi di mana di Habar itu nggak mereka terus main TP aja, mereka tuh investasi untuk 10 tahun ke depan. Mereka itu orang-orang yang punya duit, jadi nggak gimir, naik sedikit dia nggak mau pikirkan, dia tuh nggak mikirkan, yang penting invest jangka panjang. Yang punyanya orang kuat di AS, yang dipakai teknologinya sama institusi, nanti agak mantap lagi. Akan saya berikan video yang di akhir ini, video-video dari Bank Habar ini banyak sekali ya. Mungkin itu aja ya, nanti saya berikan videonya ditonton ya. Especially useful because it provides fair ordering of events and tracking the history of these messages. The service provides a maximum throughput of 10,000 transactions per second, which is so for this tutorial we'll be using the documentation, and we will also use the following blog post that introduces you to Hedera Treasury, and you create an NFT collection with royalties. Then you mint 5 NFTs for images that you have. You then transfer 1 NFT to Alice, and Alice transfers that NFT to Bob for a fee, and you collect royalties from that fee that was exchanged. So let's get started. Oke, saya rasa cukup ya, videonya sudah panjang ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, tendang jauh, terserah Anda ya. Yang namanya manusia banyak salah, banyak dosa, apalagi Mas Bro banyak bercanda ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.